Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini bertemu lagi bersama Bapak di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tentunya di kelas 8. Nah, untuk materi yang akan Bapak sampaikan kali ini yaitu mengenai teks persuasif. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari sama-sama kita untuk berdoa untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Bapak pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kalian bisa simak KD-nya ya. Nah, ini dia KD-nya. Silahkan kalian baca ya KD-nya. Dan untuk tujuan pembelajaran, dalam pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian akan mampu memahami apa pengertian dari teks persuasif. Kemudian kalian juga akan mampu memahami juga mengidentifikasi ciri-ciri, tujuan, dan jenis dari teks persuasif. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya, biar lebih jelas, kita simak video pembelajaran pada hari ini. Kita belajar bersama-sama ya. Silakan simak videonya. Nah anak-anak, sesuai yang tadi Bapak jelaskan di awal, maka materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks persuasif bersama Bapak Muhammad Fahri di pembelajaran Bahasa Indonesia tentunya di kelas 8. Anak-anakku yang Bapak banggakan, nah Bapak ingatkan kembali yaitu KD pembelajaran hari ini. Ada 3.13 yang mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, baik itu di lingkungan hidup, kondisi sosial, ataupun keragaman budaya yang kalian dengar dan kalian baca. Kemudian, pasangan KD-nya yang selanjutnya yaitu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif, permasalahan aktual dari teks persuasi yang kalian dengar dan kalian baca. Itu adalah KD pembelajaran hari ini. Kemudian Bapak ingatkan juga, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami dan mengidentifikasi pengertian teks persuasi. Yang kedua, kalian juga mampu memahami ciri-ciri dari tujuan teks persuasi. Dan yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis atau macam-macam teks persuasi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Maka dari itu, apa sih yang akan kita bahas mengenai materi kali ini? Yang pertama, kalian akan membahas tentang pengertiannya. Kemudian, yang kedua, kalian juga akan membahas ciri-ciri. Yang ketiga, kalian akan membahas tujuan. Dan yang terakhir, kalian akan membahas jenis-jenis. Apa saja itu? Yaitu pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan jenis dari teks persuasi. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, jadi apa itu persuasi? Coba, ada yang tahu persuasi itu apa? Oke, Bapak ingatkan kembali ketika materi pembelajaran Bahasa Indonesia sebelumnya, yaitu mengenai teks iklan. Di sana ada unsur kebahasaan, bahwa teks iklan itu ada unsur kebahasaan mengenai kata persuasi. Jadi, persuasi itu apa sih? Nah, bisa kalian lihat di sini. Jadi, persuasi itu misalnya kalian pernah dengar sebuah ajakan dalam pidato? Atau mungkin kalian pernah dengar juga bahasa yang dipakai dalam iklan untuk membeli barangnya? Nah, di sini Bapak contohkan
kata dan kalimat yang ada persuasinya. Nih, untuk di dalam pidato ajakannya seperti ini contohnya. Untuk itu, saya berdiri di depan kalian untuk mengajak kalian buanglah sampah pada tempatnya. Untuk dalam iklan, ini adalah contoh kalimatnya. Mari beli parfum ini, dijamin kalian akan segar sepanjang hari dan wangi setiap saat. Nah, di sana ada kata ajakan, mengajak kalian buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang contoh kedua, mari beli parfum. Buanglah dan mari itu adalah salah satu contoh dari kata persuasi atau ajakan. Nah, kalian bisa lihat di sini, persuasi itu adalah sebuah teks membujuk supaya orang lain menjadi yakin. Oke? Maka teks persuasi itu adalah sebuah teks membujuk supaya orang lain menjadi yakin. Yang kedua, teks persuasi juga berisi sebuah ajakan atau larangan. Dan yang ketiga, teks persuasi juga berisi sebuah saran untuk orang lain. Nah, itu adalah sebuah teks persuasi. Jadi, berisikan yang pertama membujuk, kemudian yang kedua yaitu mengajak dan melarang, dan yang terakhir ada berisi juga sebuah saran untuk orang lain. Maka, jika ada ketiga komponen di atas, yang pertama yaitu membujuk, yang kedua yaitu ada sebuah ajakan atau larangan, dan yang ketiga yaitu berisi sebuah saran, maka di situ sudah yakin bahwa itu adalah sebuah teks persuasi. Jadi, Pak, apa itu pengertian dari teks persuasi? Nah, kalian bisa lihat di sini. Catat juga ya pengertiannya. Jadi, pengertian dari teks persuasi adalah suatu teks atau paragraf yang berisi berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan dalam teks atau paragrafnya. Jadi, ketika si penulis menulis sebuah ajakan atau bujukan, rayuan, dan kemudian si pembacanya mengikuti apa yang diajak atau dibujuk oleh penulis, maka itu disebut dengan teks persuasi. Jadi intinya, kalian bisa garis bawahi bahwa teks persuasi itu adalah sebuah teks berisi ajakan, membujuk. Nah, itu ya. Sampai sini paham ya bahwa teks persuasi adalah, sekali lagi, adalah sebuah teks ajakan atau teks membujuk. Ya, oke? Nah, kemudian apa saja sih Pak ciri-ciri dari teks persuasi? Ciri-ciri dari teks persuasi itu sendiri yang pertama berisi argumen. Apa itu argumen? Argumen adalah alasan yang kuat disertai data dan juga fakta. Contohnya misalnya, ketika kalian berargumen bahwa kalian menjual sebuah barang atau produk, misalnya seperti tadi contohnya parfum, maka kalian harus dibarengi dengan faktanya. Misalnya, mari beli parfum saya. Karena kalau kalian pakai parfum saya, yang saya jual, kalian akan wangi setiap hari. Nah, wangi setiap harinya itu kalian harus buktikan bahwa benar ketika orang membeli parfum kalian, maka orang yang membeli tersebut akan wangi setiap harinya. Jadi ada argumen atau alasan-alasan tertentu berupa data dan juga fakta. Oke? Nah, atau misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Jika kalian membuang sampah pada tempatnya, maka hidup kalian akan bersih, kemudian lingkungan kalian juga nyaman dan juga bersih. Itu adalah data dan fakta. Kemudian ciri yang kedua yaitu berusaha meyakinkan. Meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Ketika kalian mengajak seseorang, maka kalian juga harus meyakinkan seseorang tersebut. Kalau kalian buang sampah pada tempatnya, maka kalian akan menjadi manusia yang bersih. Ayo,
buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu untuk meyakinkan si pembaca, maka kalian harus melakukan hal tersebut dan memperlihatkan data dan faktanya, agar si pembaca pun yakin bahwa ketika kita membuang sampah, maka semuanya akan merasa bersih dan juga indah. Kemudian yang ketiga cirinya menggunakan kata ajakan. Kata ajakan apa saja sih, Pak? Contohnya ada ayo, kemudian ada mari, lakukanlah, nah, dan yang lain-lain. Kemudian biasanya ketika ada kata yang diakhiri dengan partikel lah, maka itu disebut juga ajakan. Bangunlah, tidurlah, buang sampahlah, mari, lakukanlah, kemudian larilah. Nah, itu berarti perintah atau ajakan. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari sebuah konflik. Jadi ketika ada konflik, nah, maka teks persuasi ini adalah untuk menghindari konflik tersebut agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan penulis juga pembaca menemui kesepakatan pendapat hingga tercapai. Misalnya, silahkan kalian belajar dengan giat, maka kalian akan menjadi pintar. Nah, ketika kalian menyodorkan sebuah ajakan tersebut, maka kalian juga dan pembaca akan menemui titik kesepakatan bahwa benar ketika kalian belajar, maka kalian akan menjadi pintar. Jadi tidak ada konflik di antara pembaca dan juga penulis. Oke, sampai sini paham mengenai pengertian dan ciri-cirinya. Bapak ulang lagi, ciri-ciri yang pertama ada argumen atau alasan. Yang kedua yaitu untuk meyakinkan pembaca. Yang ketiga yaitu untuk mengajak. Dan yang keempat itu untuk menghindari sebuah konflik. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari teks persuasi seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu pertama membujuk, merayu, mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan penulis. Jadi inti dari semuanya itu adalah ketika kalian membuat teks persuasi, maka tujuannya ya untuk membujuk, mengajak, merayu, dan mempengaruhi orang lain agar orang lain dapat mengikuti apa yang kalian bicarakan atau yang kalian tulis. Itu adalah tujuan dari teks persuasi. Nah, oke, sudah paham sampai sini ya, apa itu ciri-ciri, tujuan, dan pengertian dari teks persuasi. Mudah bukan? Oke, kalau begitu, nah, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai jenis-jenis. Jenis-jenis dari teks persuasi yang pertama itu ada persuasi politik. Biasanya persuasi politik ini digunakan oleh orang-orang berkepentingan di bidang politik. Ya, contohnya misalnya ketika pidato presiden mengajak seluruh masyarakatnya untuk menjaga kebinekaan. Mari kita menjadi bangsa Indonesia yang bineka tunggal ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak boleh terpecah belah. Nah, itu misalnya pidato presiden terhadap masyarakatnya, ajakan untuk tetap bersama. Nah, itu disebut persuasi politik. Yang kedua yaitu ada persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan itu apa sih? Persuasi pendidikan yaitu sebuah ajakan yang misalnya dilontarkan oleh menteri kepada warga pelajarnya agar terus belajar dan mengikuti ajakan wajib belajar selama 12 tahun dari SD, SMP, SMA, atau 9 tahun dari SD, SMP, atau misalnya SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ayo belajar, maka kamu akan pintar. Nah, itu salah satu contoh kalimat persuasi di bidang pendidikan. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya yaitu ada persuasi advertensi. Advertensi itu apa? Meskipun bahasanya seperti asing, tapi kalian tidak akan terlihat asing.
kalau sudah membacanya lebih detail, yaitu persuasi advertensi adalah persuasi yang biasanya dilakukan oleh seseorang di bidang usaha, menjual produk, barang, maupun jasa. Nah, itu adalah persuasi advertensi. Ini sangat lumrah di kita ya. Jadi kalian tidak boleh bingung lagi ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada persuasi propaganda. Nah, ini biasanya digunakan dalam kegiatan kampanye-kampanye. Misalnya, pilih nomor 2, maka kamu akan sejahtera. Nah, ini kita belum tentu juga sejahtera untuk memilih nomor 2, atau pilih nomor 1 untuk sejahtera. Kita belum tentu akan mendapatkan kesejahteraan. Tapi setidaknya, ajakan-ajakan ke hal-hal positif, maka lakukanlah. Itu adalah jenis-jenis dari teks persuasi. Jadi ada 3 yang tadi Bapak bahas. Yang pertama ada pengertian dan ciri-ciri, kemudian yang kedua tujuan, dan yang terakhir ada jenis-jenis atau macam-macamnya. Sampai sini paham apa yang Bapak bahas? Semoga tidak ya anak-anak, karena kalau misalnya sudah paham, berarti belajarnya dicukupkan. Maka lebih baik kita lebih gali, explore lagi pembahasan materi ini. Nah, oke. Dan pembahasan kali ini tentang pengertian, ciri-ciri, kemudian tujuan, dan jenis-jenis teks persuasi Bapak cukupkan. Terima kasih. Nah, anak-anak, barusan video pemaparan materi dari Bapak sudah kalian simak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah kalian sudah paham apa itu teks persuasif, ciri-cirinya, tujuan, dan macam-macam dari teks persuasif? Semoga kalian paham ya. Kalaupun tidak, mari kita diskusi kembali, berdiskusi mengenai materi yang tadi Bapak sampaikan. Oke? Kalau begitu, untuk materi selanjutnya, Bapak akan kasih tahu nih. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan memberikan materi dan tugas mengenai menyimpulkan teks persuasif. Jadi, kalian siap-siap ya. Nanti Bapak akan beri sekalian masing-masing teks persuasif. Kemudian silahkan kalian simpulkan teks persuasifnya ya. Nah, maka dari itu dipersiapkan, dan materi yang hari ini Bapak sampaikan harus kalian pahami. Kemudian, untuk materi yang hari ini Bapak sampaikan mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Bapak banyak kekurangan. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kalau begitu, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.